malam, sahabat GPIB dimanapun berada. Kita berjumpa dalam program Night Call GPIB pada saat ini. Saya Pendeta Immanuel Kristantio Nugroho, Pendeta Jemaat di GPIB Efrata Padang, Bajemra Flesia Bengkulu. Sebelum kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, kita bersatu di dalam doa. Di malam hari ini ya Tuhan, Engkau boleh menyertai dan memberkati kami dari pagi, seluruh aktivitas pekerjaan kami dimampukan. Pada saat ini ya Tuhan, sebelum kami istirahat, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, menenangkan hati dan pikiran kami. Biarlah ya Tuhan, firman-Mu boleh menguatkan kami, menyejukkan kami, dan juga menyertai istirahat malam kami, dan besok pagi kami semangat kembali untuk melanjutkan seluruh aktivitas kami kembali. Berfirmanlah ya Tuhan pada saat ini, karena kami telah siap untuk membaca dan merenungkannya. Amin. Bacaan kita pada saat ini dari Ester pasal 6 ayat 10 sampai 14 yang menyatakan, "Maka titah raja kepada Haman, segera ambillah pakaian dan kuda itu seperti yang kau katakan itu, dan lakukanlah demikian kepada Mordekai, orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun janganlah kau lalaikan daripada segala yang kau katakan itu." Lalu Haman mengambil pakaian dan kuda itu, dan dikenakannya pakaian itu kepada Mordekai. Kemudian diarahkannya Mordekai melalui lapangan kota itu, sedang ia menyerukan di depannya, "Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya." Kemudian kembalilah Mordekai ke pintu gerbang istana raja. Tetapi Haman tergesa-gesa pulang ke rumahnya dengan sedih hatinya dan berselubung kepalanya. Dan Haman menceritakan kepada Zares, istrinya, dan kepada semua sahabatnya apa yang dialaminya. Maka kata para orang arif bijaksana dan Zares, istrinya, kepadanya, "Jikalau Mordekai yang di depannya engkau sudah mulai jatuh adalah keturunan Yahudi, maka engkau tidak akan sanggup melawan dia. Malahan engkau akan jatuh benar-benar di depannya." Selagi mereka itu bercakap-cakap dengan dia, datanglah sida-sida raja, lalu mengantarkan Haman dengan segera ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang mau mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Sahabat GPIB, di malam hari ini tentu ada keletihan, tentu ada juga sukacita karena kita telah melakukan seluruh pekerjaan kita, baik di sekolah, di kampus, baik yang mengerjakan semuanya di rumah ataupun di tempat pekerjaan kita. Kita merasakan bahwa penyertaan Tuhan sungguh nyata. Yang terpenting adalah bacaan kita pada saat ini mau mengingatkan kita kembali. Penting sekali apa yang kita ucapkan, itu juga harus kita lakukan. Mudah memang bagi ibu bapak dan saya untuk mengatakan segala sesuatu, mudah sekali. Tetapi untuk melakukannya terkadang kita harus berpikir 2-3 kali. Apakah saya mampu? Berpikir 2-3 kali. Aduh, ini melelahkan, membuat saya letih. Kadang saya malas. Nah, inilah dia yang bisa saja mengancam dalam diri kita. Antara perkataan dan perbuatan itu terkadang tidak sejalan atau seiring sejalan. Dalam pembacaan pada saat ini, kita melihat bagaimana percakapan antara Haman dengan raja. Pada saat itu, raja melihat bahwa Mordekai mempunyai peran yang cukup baik. Mordekai pada saat itu membantu raja sehingga tidak menjadi musibah itu terjadi. Di dalam bacaan pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9 tentu kita bisa membacanya. Di situ sudah digambarkan bahwa kehormatan yang diberikan oleh raja kepada Mordekai itu diberikan dengan baik. Ketika itu raja bertanya kepada Haman, apakah yang harus dilakukan oleh raja untuk memberikan penghormatan kepada orang yang sudah berjasa, katakanlah demikian. Lalu Haman dengan yakin, dengan bangganya, dengan tegasnya menyampaikan seperti yang kemudian disampaikan di ayat yang ke-10. 10,
Ini adalah perkataan Haman kepada raja, kemudian raja memberikan perintah kepada Haman, lakukanlah apa yang telah Haman lakukan. Apa yang telah Haman katakan, yaitu mengambil pakaian kuda yang dikatakan itu kepada Mordekai. Lalu yang harus dilakukan adalah dikenakan pakaian itu, kemudian Mordekai akan diarak di kota. Itu sebagai bentuk penghormatan atau penghargaan kepada orang yang telah berjasa kepada raja. Tentu ini sebuah pukulan bagi Haman, sebab dia pikir awalnya semua itu akan diberikan kepadanya. Haman merasa dia telah melakukan banyak hal. Ternyata maksud raja bukan kepada Haman tetapi kepada Mordekai. Yang menjadi berat adalah ketika Haman sudah menyampaikan pesan ataupun pendapatnya kepada raja, ternyata itu bukan kepada Haman. Ini membuat sedih hati dari Haman. Di dalam ayat yang ke-12, dia segera pulang dengan sedih hati dan berselubung kepalanya. Inilah yang terjadi kepada Haman. Bagaimana dia merasa sedih, dia merasa bahwa apa yang telah dia lakukan itu tidak tercapai. Tapi poinnya bukan di situ. Kita melihat adalah bagaimana raja pada saat itu menyampaikan bahwa apa yang telah dikatakan itulah yang harus dilakukan. Ini sebuah ketegasan, ini sebuah hal yang menjadi penting dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Apalagi dalam kehidupan sebuah persekutuan, ketika kita sudah membuat sebuah janji ataupun kita sudah membuat sebuah kesepakatan bersama, maka marilah kita lakukan. Karena dalam kebersamaan, ketika kesepakatan itu diingkari, maka akan ada kekecewaan, maka akan ada terjadi perselisihan, maka akan terjadi kerenggangan antara satu dengan yang lainnya. Tentu itu tidak ingin terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan di keluarga sekalipun, mari kita sama-sama selalu belajar apa yang telah kita katakan, marilah kita lakukan. Karena keteladanan sebagai orang tua, misalnya sebagai orang tua, ini menjadi penting. Anak-anak akan mencontoh orang tua. Bagaimana orang tua melakukan segala sesuatu, anak juga akan meniru perilaku dari orang tua. Karena pendidikan yang paling awal, karena yang dilihat lebih banyak oleh sang anak adalah keluarga, dalam hal ini adalah orang tua. Mari ibu bapak semua, sahabat GPP semua, penting bagi kita untuk memiliki hikmat Tuhan sehingga tutur kata kita tetap terjaga, sehingga perbuatan kita juga sesuai dengan apa yang dilakukan. Tanggung jawab terhadap perkataan ini juga menjadi penting. Jangan sampai apa yang dikatakan tidak bertanggung jawab, kita tidak bertanggungjawabkan itu, malah kita melemparkan tanggung jawab ke orang lain dan menuduh orang lain yang berkata itu. Tentu itu tidak baik, itu tidak adil. Bagaimana Bapak Ibu dan saya, kita selalu belajar untuk bertanggung jawab terhadap setiap perkataan kita, sebab alangkah baiknya seandainya perkataan dan perbuatan itu sejalan, orang lain akan tahu bahwa kita adalah orang yang konsisten, kita adalah orang yang berintegritas, dan itu menjadikan kita dimanapun berada, kita menjadi orang yang memiliki banyak teman, banyak sahabat, dan dipercaya dimanapun berada. Marilah kita selalu konsisten terhadap apa yang kita katakan, kita perbuat, dan malam hari ini kita merenungkan tentang integritas kita, tentang konsistensi kita, dan besok pagi mari kita lakukan semuanya dengan baik, lebih baik lagi dari hari ini ataupun hari kemarin. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Pembacaan dan perenungan di malam hari ini ya Tuhan, sebelum kami istirahat, kami bersyukur, kami bersuka cita karena kembali lagi diingatkan untuk mampu melakukan apa yang telah kami katakan. Kami memiliki konsistensi, kami memiliki integritas, kami dimampukan ya Tuhan dalam seluruh tugas dan juga pelayanan kami. Di malam hari ini kami berdoa bagi keluarga kami, setiap keluarga kami dalam seluruh aktivitas kami, seluruh pekerjaan kami. Mampukanlah kami ya Tuhan di dalam istirahat ini, dan besok dimampukan lebih baik lagi. Kami mengerjakan semuanya dengan baik, dengan selesai. Semuanya kami yakin dan percaya Tuhan karena penyertaan-Mu sungguh nyata. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi setiap warga jemaat yang mengalami sakit penyakit, Kau boleh jamah, Kau boleh turut campur tangan melalui obat-obatan, melalui terapi yang dilakukan, dan berbagai cara juga ya Tuhan. Keluarga yang mendampingi Kau boleh berkati selalu. Kami juga berdoa ya Tuhan
Bagi setiap kami, di dalam keterbatasan dan kelemahan kami, Kau mengetahuinya, pergumulan kami, mari ya Tuhan kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu saja, karena Kau adalah Allah yang tidak akan pernah terlambat menolong dan menopang kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, dalam bulan ini tentu adalah bulan yang menjadi penting bagi kami semua, warga jemaat GPIB, di mana akan terjadi pemilihan di Akan Penatua. Mari ya Tuhan, tahap demi tahap, proses pemilihan juga ya Tuhan, pembinaan, semuanya berjalan dengan baik. Dan di dalam masa bakti ini, serta pelayanan GPIB ke depannya semakin lebih baik lagi di setiap jemaat di mana GPIB hadir. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi majelis sinode, unit misioner yang ada di setiap jemaat juga ya Tuhan, PHMJ, seluruh presbiter, Kau boleh turut campur tangan sehingga pelayanan kami dapat bersinergi satu dengan yang lain. Kami juga dapat melakukan apa yang telah kami katakan semuanya dengan baik, dan itu semua untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Inilah doa kami ya Tuhan, inilah seruan kami serahkan istirahat malam kami, boleh tidur dengan nyenyak tanpa kekurangan suatu apapun, tanpa gangguan apapun, dan besok pagi kami dibangunkan dengan tubuh yang sehat, segar, serta sukacita yang baru di hari yang baru. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus selalu memberkati Ibu Bapak. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan, bersama dengan saya Pendeta Moratin Sila Siombing yang Tuhan percayakan untuk melayani di Jemaat Bukit Zaitun Duri, tepatnya di Pospelkes Kandis. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu telah melihat video yang sebelumnya, itu proses di mana kami beribadah di rumah-rumah jemaat, dan pada akhirnya ketika Tuhan berkenan kami untuk membangun gedung gereja, bulan lalu kami melakukan peletakan batu pertama. Lewat pertolongan Tuhan, lewat pemeliharaan Tuhan, akhirnya kami dimampukan untuk berproses pembangunan gedung gereja. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, penantian yang sangat panjang bagi Pospelkes Kandis untuk membangun gedung gereja. Biarlah penantian yang dirasakan oleh Jemaat Kandis bisa terwujud lewat pertolongan Tuhan dan Bapak Ibu. Kami mohon dukungan Bapak Ibu berupa doa dan materi agar proses pembangunan gedung gereja bisa berjalan baik, dan itu semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu, kami mohon Bapak Ibu memotivasi kami untuk terus berjuang dan bersemangat dalam proses pembangunan gereja. Biarlah berkat yang Bapak Ibu berikan kepada kami, itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Salam sehat, salam kasih dari kami, dari Riau, tepatnya di Kandis, buat Bapak Ibu yang dimanapun Tuhan percayakan. Tuhan Yesus memberkati.
Saya Pendeta Ishak Yohanes Bastian Usmani, Ketua Majelis Jemaat GPIB Betel Raha. Saat ini saya berada di Pospelkes Merimbano Latompa, wilayah paling timur pelayanan GPIB. Seperti Bapak Ibu saksikan saat ini, tahun yang lalu pagar dari Pospelkes Merimbano Latompa ini rubuh diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi dan volume gempa. Oleh karena itu, pada kesempatan saat ini saya mohon dukungan doa dan juga dana agar kami dapat membangun kembali pagar Pospelkes Merimbano Latompa yang sudah rubuh ini, dan anggaran yang dibutuhkan sekitar 240 juta rupiah, karena kami akan merubah kembali posisi pagar dari Pospelkes Merimbano Latompa ini. Dan saya berharap dengan dukungan doa dan juga dukungan dana dari Bapak Ibu, kami dapat membangun kembali pagar Pospelkes Merimbano Latompa ini supaya bisa menjadi bagus kembali, sehingga semuanya boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih.